Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rashid, Bapak Dedi, serta Bapak Ibu yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas berkat rahmatnya. Kayaknya koperasi ini sudah berjalan ya Pak ya, koperasi ya, tapi legalitasnya belum ada. Belum, betul. Kalau boleh saya tahu, tapi diadakan akte nggak Pak? Tapi sementara apa koperasi tanpa sebuah nama, gitu ya, sehingga sementara entah mau diakui atau tidak atau diganti itu persoalan yang nomor dua. Yang penting niat usaha itu kita mengangkat dulu lah. Masih perlu proses, perlu waktu, perlu pola, perlu pendekatan, ya, karena namanya orang banyak ini sudah 20-an pada ini kita ini ya. Nah ini sudah ada yang berdagang sembako, sudah kita biayain juga sekedar suntikan supaya adalah permodalan. Yang pertama kita lihat sebenarnya koperasi itu dari anggota itu, ya, dari anggota. Seperti tadi yang sampaikan, seandainya itu anggota 16 orang, 15 pokok, kemudian wajibnya itu adalah 100, sudah jumlah 9.600.000. Itu modal itu yang harus dikembangkan. Nah, perlu saya sampaikan juga ada dua ya, ada juga modal yang namanya pokok. Itu pas pada waktu akhir ya, itu dikembalikan ada. Tapi ada juga yang tidak, itu tergantung kesepakatan. Nah, karena modal pokok itu intinya akan digunakan untuk keadministrasian. Contoh pembuatan label, pembuatan buku, ya, mungkin tamu, di situ ambil dari uang pokoknya itu. Jadi menurut saya daripada nanti ada tambahan, mendingan itulah secukupnya uang pokok itu kita lakukan. Cuma nanti di dalam uang wajib, nah ini uang wajib itu kan kita ini 50 ya. Kalau 1 tahun sudah 600 ya. 600 itu kalau kita nggak pinjam, katakanlah tetap 600 gitu. Itu koperasi macam itu. Tapi kalau minjem ada sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu dari secara keseluruhan usaha koperasi itu nanti pembagian sama usahanya, hasilnya adalah adil. Nah, tapi kalau pinjaman, jadi setiap orang yang meminjam katakanlah uang 2 juta misalnya, atau 100 saja lah, yang gampang lah. Nah, pinjam 100 itu kan 2,5% itu. Jadi 2,5% itu berapa itu? Nah, 25.000. Nah, 2,5% 25.000 ya. Yang 1% adalah masuk ke usaha. Itu nantinya akan diambil hasil sisa usaha. Jadi yang 1% itu adalah milik murni. Cuma nanti diambilnya setelah kita ada perhitungan, ya. Berarti tinggal 2, ya, tinggal 2. Nah, tinggal 2 yang 1% adalah milik koperasi, secara dikembangkan adalah hasil usaha. Siapapun yang minjem dan nggak minjem di situ tetap mendapatkan tambahan di situ. Tapi kalau dia minjem dapat 1% juga dapat yang 1% juga. Nah itu salah satu pemahaman kaitannya dengan permodalan. Jadi saya nggak akan melebihi dari 2,5% karena keterkaitan dengan riba. Karena pemerintah jelas membatasi bahwa diizinkan perbankan atau finansial apapun tidak boleh lebih daripada 2,5%. Nah, kita usaha. Terus bagaimana kita untuk pemanfaatan supaya modal itu bisa lebih banyak dan sebagainya? Yang kedua, kita ngambil kemitraan. Ya, ambil kemitraan. Jadi misalnya kita nggak punya modal, nggak punya order. Nah, ordernya berapa? 15 juta. Gimana mendapatkan 15 juta? Ya. Nah, kita syariah, dasarnya adalah syariah. Sekali 15 juta keuntungan 17 bisa itu kan 2 juta, berarti 17 nanti nilai perhitungan akhir. Keuntungan 2 juta. Nah, itu nanti adalah yang punya modal 50%, milik koperasi ada keuntungan 50%. Jadi ada keuntungan
1 juta itu modal kita bersama. Ya, jadi nggak usah khawatir seandainya saya sudah berjalan tapi nggak punya modal, ya, tapi ada order. Nah, nanti di sini ada yang khusus menghitung. Jadi saya katakan kalau jahit itu mungkin kalau saya juga nggak paham, ya, hitungan permodalan jahit, bikin baju harga berapa, harus dijual berapa. Nah, itu mungkin Pak ini Bu Siti lah itu yang tahu persis. Pada prinsipnya kita nggak boleh, harus beruntung kita, ya, harus beruntung. Kaitannya permodalan. Itu yang menulis ulang. Terus nama Ya, bank atau kaitannya dengan finansial itu sama di mana-mana. Contoh kita mencari modal di bank, persyaratannya tahu sendiri, ya, semua ada kelengkapan, tapi